di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk. Pokoknya apapun perintah Rizik Syihab, maka itulah yang terjadi di lapangan. Nah, makanya saya bilang pola-pola seperti ini ya pola-pola khawaris ini yang memang mendegradasi pemimpin atau tokoh-tokoh intelektual, cendekiawan dan para ulama. Di mata mereka semua itu sama, tidak ada nilainya kecuali Rizik Syihab CS yang bernilai di mata pendukungnya, dan itu secara sistematis memang karena mereka didoktrin. Nah, itulah yang saya maksudkan bahwa kelompok-kelompok seperti ini seharusnya tidak layak hidup di Indonesia. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kembali viral video Rizik Syihab. Dan saya kira ini adalah video lawas di mana Rizik Syihab membangun propaganda, melakukan doktrin terhadap para pengikutnya agar seluruh orang-orang yang berbeda dengan dirinya itu kemudian didegradasi dan dihinakan hidupnya. Bagaimana video itu? Kita coba dengar secara bersama-sama. Dalam negara. Yang kedua, jangan pernah berikan ruang kepada kelompok fundamentalis di media-media resmi mainstream tingkat nasional. Yang ketiga, yaitu jangan pernah memberitakan segala kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Yang berikutnya, setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di negeri Islam. Nah, kemudian nggak sampai di situ, kelompok fundamentalis yang manapun jangan pernah sebut mereka dengan rentetan gelar-gelar akademik mereka. Nggak boleh. Apakah itu gelar-gelar kehormatan di tengah masyarakat atau gelar akademik, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Cukup sebut namanya aja untuk mengopinikan di masyarakat bahwa kelompok fundamentalis itu kuper, bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya gelar, nggak ngerti dunia akademik, dan seterusnya. Jadi cukup sebut nama mereka, tidak perlu diberikan embel-embel yang lainnya. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Jadi masih banyak lagi yang mereka lakukan. Apa yang kita alami saat ini di kita punya negeri. Nah, bagaimana para habaib, para ulama kita, bagaimana tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama Indonesia, itu mereka kecilkan, mereka kecilkan, mereka recehkan, mereka hina-hina. Bahkan mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, ya buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan ini akan mereka lakukan terus. Jadi artinya bagaimana cara menghabisi kelompok fundamentalis? Satu, kerdilkan mereka. Dua, jauhkan mereka dari masyarakat. Kemudian ketiga, yaitu didik daripada para tokohnya. Kalau bisa dirangkul. Kalau nggak bisa dalam negara. Oke, saya kira jelas ya bagaimana videonya. Jadi seluruh orang yang dianggap sebagai musuh itu sedapat mungkin dihinakan. Itu perintahnya. Jadi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh fundamental, kalaupun misalnya dia kiai tidak usah dipanggil kiai, kalau dia haji tidak usah dipanggil haji, kalau ada titelnya semua dibuang, namanya saja langsung disebut. Ini pola-pola yang saya kira biadab ini. Ya memang makanya sampai hari ini saya tidak pernah percaya dengan Rizik Syihab karena modelnya yang seperti ini, yang memang cara mencuci otaknya itu luar biasa, yang memang membuat selain daripada kelompoknya itu kelihatan seperti sampah semua. Jadi hanya dia yang kelihatan sebagai manusia, yang lain tidak dianggap. Nah, inilah salah satu
efek dari proses demokratisasi, karena orang-orang seperti Rizik Sihab ini kemudian bebas berkoar-koar tanpa mendapat hambatan sedikit pun. Nah, kapan misalnya dia ditindaki lagi, maka yang terjadi adalah tuduhan balik ke pemerintah bahwa pemerintah ini melakukan kriminalisasi terhadap ulama, kan begitu. Dan itu seperti trompet yang ditiup secara bersamaan. Ketika elit kadrun sudah bicara begitu, maka kadrun KW pun secara totalitas melakukan penggiringan opini secara masif. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh Rizik Sihab di dalam video tadi itu jelas sekali. Bagaimana dia berupaya mempengaruhi seluruh pasukannya, seluruh antek-anteknya untuk melakukan hal yang sama. Dan itu betul-betul terjadi dulu tuh. Jadi hampir tidak ada orang yang dia anggap orang atau manusia selain daripada kelompoknya. Kiai Said Akhil Siraj itu hanya dipanggil Akhil Siraj semua. Jadi tidak ada satupun. Pokoknya apapun perintah Rizik Sihab, maka itulah yang terjadi di lapangan. Nah, makanya saya bilang pola-pola seperti ini ya pola-pola khawaris ini, yang memang mendegradasi pemimpin atau tokoh-tokoh intelektual, cendekiawan dan para ulama. Di mata mereka semua itu sama, tidak ada nilainya kecuali Rizik Sihab CS yang bernilai di mata pendukungnya. Dan itu secara sistematis memang karena mereka didoktrin. Nah, itulah yang saya maksudkan, bahwa kelompok-kelompok seperti ini seharusnya tidak layak hidup di Indonesia. Jadi Rizik Sihab ini mestinya kembali saja ke kampungnya di Yaman sana. Karena kalau di Indonesia secara kultural kita tidak bisa menerima orang-orang seperti ini. Sudah kelihatan songong, sombong, dan goblok. Kemampuannya hanya satu, yaitu sama dengan calon presidennya juga ini, hanya mampu menata kata, tidak lebih dari itu. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.